Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gimar Sendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dalam sistem rumah sakit. Teman-teman tahu nggak sih apa itu IRD? Entity Relationship Diagram atau biasa disebut IRD atau biasa di dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal sebagai diagram hubungan entitas adalah alat grafis yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur basis data dan hubungan antar entitas dalam suatu sistem informasi. IRD ini membantu dalam merancang, menganalisis, dan mengelola basis data dengan cara terstruktur dan mudah dipahami. Apa sih tujuan IRD itu? Tujuan utama IRD adalah untuk memberikan fondasi yang solid dan terstruktur dalam perancangan sistem basis data yang akan mendukung operasi sistem informasi dengan lebih efisien dan mudah dipahami. Nah, kita masuk ke topik utamanya nih, yaitu penerapan IRD dalam rumah sakit. IRD dalam sistem rumah sakit membantu dalam merancang basis data yang mendukung berbagai fungsi operasional seperti pendaftaran pasien, manajemen rekam medis, menjadwalkan dokter, mengelola kamar, hingga proses pembayaran. Nah, di sini ada 4 poin nih yang digunakan rumah sakit dalam sistem IRD ini. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah objek atau konsep nyata yang memiliki eksistensi dalam sistem rumah sakit dan memerlukan penyimpanan data. Setiap entitas biasanya dipresentasikan sebagai persegi panjang dalam IRD. Yang kedua ada atribut. Dalam karakteristik atau properti yang dimiliki oleh entitas, atribut biasanya dipresentasikan sebagai oval yang terhubung ke entitas. Yang ketiga ada hubungan atau relationship. Hubungan menggambarkan bagaimana entitas berinteraksi atau bersosialisasi satu sama lain dalam sistem. Hubungan dipresentasikan sebagai garis yang menghubungkan entitas. Yang keempat ada kardinalitas, menunjukkan jumlah intensitas entitas yang terlibat dalam suatu hubungan. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari atribut. Nah, contoh dari atribut yang pertama ini yaitu tabel dokter yang isinya ada ID dokter, nama dokter, spesialis, dan nomor telepon. Yang kedua ada tabel pasien yang isinya yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, tanggal lahir dan jenis kelamin pasien, hingga nomor telepon pasien. Yang ketiga yaitu ada tabel resep, yaitu isinya ada nama obat, ID obat, kategori obat, harga obat, dosis, tanggal resep pada pembelian obat tersebut. Yang terakhir yaitu tabel pembayaran, yang isinya yaitu ada ID pembayaran, ID pasien, jenis pembayaran, jumlah pembayaran, hingga tanggal pembayaran. Nah, berikut adalah contoh tabel entitas. Sama seperti yang tadi, bukan? Nah, baik. Dan selanjutnya yaitu ada visual IRD untuk sistem hubungan rumah sakit. Nah, di sini kan hubungan. Nah, hubungan itu saling berhubungan dari pertama pasien melakukan pendaftaran hingga bertemu dokter, lalu dokter mendiagnosa apa penyakit pasien tersebut, lalu dari dokter tersebut akan beralih ke perawat.
dari perawat, dan dokter akan memberikan resep. Jika pasien tersebut mengalami penyakit yang cukup parah atau harus melakukan perawatan, dokter akan mengarahkan perawat untuk uh, membawa pasien ke kamar inap atau biasa disebut rawat inap. Lalu setelah semua itu selesai, pasien akan melakukan pembayaran. Nah, kesimpulannya, IRD adalah alat vital dalam perancangan sistem informasi rumah sakit yang efisien dan efektif dengan memetakan entitas, atribut, dan hubungan secara jelas. IRD membantu memastikan bahwa basis data yang digunakan dapat mendukung operasional rumah sakit dengan optimal, meningkatkan efisien, dan menjaga integritas data. Proses pembuatan IRD yang baik juga memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan skalabilitas sistem informasi rumah sakit di masa depan. Kurang lebihnya itu saja yang saya jelaskan. Semoga penjelasan saya ini mudah dipahami. Terima kasih.